Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau berbagi tips buat teman-teman. Nantinya kalau membeli TV itu biar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena saya bisa pastikan bahwa banyak di antara teman-teman yang membeli TV itu tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sebagai contoh, beli TV yang Smart TV, ternyata Smart TV-nya tidak terpakai sama sekali. Beli TV buat ruang keluarga, ternyata terlalu kecil ukurannya. Jadi, di video kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memilih TV sesuai kebutuhan teman-teman nantinya. Jadi, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih TV supaya sesuai kebutuhan yang teman-teman inginkan? Hal yang pertama harus diperhatikan adalah ukuran layar TV itu. Kebutuhan TV ini buat di mana? Di kamar ataupun di ruang keluarga. Kalau misalkan buat di kamar, apakah kamarnya kecil atau cukup luas? Nah, biasanya teman-teman sebelum membeli TV itu sudah punya TV di rumah. Sebagai contoh, teman-teman mau beli TV buat di kamar. Apakah sekarang sudah punya TV di kamar? Kalau sudah, ukurannya berapa inci? Kalau misalkan ukuran yang sekarang sudah cukup, misalkan sebagai contoh ukuran TV 32 inch. Di kamar teman-teman ternyata sudah cukup. Berarti kalau misalkan mau beli TV lagi dan buat ukuran ruangan yang sama dengan kamar yang sudah ada TV 32, berarti cari yang ukuran sama 32. Yang kedua, kalau dirasa sekarang ini sudah terlalu kecil dan kurang besar, teman-teman bisa punya bayangan. Kira-kira kalau di atasnya 32 itu ada berapa inci? 40 inci ataupun 43, 50 atau 55. Sebagai bayangan, teman-teman bisa tarik diagonal. Misalkan dari 32 ke 40 inci. Berarti tambahkan diagonalnya itu kurang lebih 8 inci. Nah, kalau 8 inci itu kira-kira seberapa? Tapi kalau dari saran saya, kalau mau menentukan ukuran layar itu, pastikan kita lihat fisiknya. Jadi jangan berdasarkan rekomen atau sumber-sumber yang teman-teman tidak lihat secara fisik. Nah, datangin toko offline-nya atau showroom-showroom elektronik terdekat. Pastikan bahwa kenyamanan yang teman-teman dapatkan itu adalah sesuai dengan ukuran layar TV itu. Sebagai contoh, misalkan direkomend sama teman, kalau misalkan beli ukuran ini baiknya pakai yang sekian, tapi ternyata teman-teman sudah terlanjur membeli kekecilan, kurang besar. Makanya lebih baik datangin fisiknya, itu saran saya. Jadi kalau buat ukuran layar, pastikan datangin fisik dan rasakan kenyamanannya, pasnya jaraknya itu berapa meter dan itu berapa inci yang teman-teman harus beli. Nah, itu saran pertama. Yang kedua adalah resolusi dari layar itu. Beberapa merek itu menawarkan resolusi dari HD, Full HD, UHD atau 4K, dan yang terakhir adalah HD. Kebutuhan teman-teman itu tadi misalkan berapa inci layarnya, mau yang apa sih resolusi yang pas buat ukuran layar itu? Kalau ukuran layarnya 32, saya rasa HD sudah cukup. Tapi kalau kebutuhannya 43, 50, 55, 65, bahkan 75, saya sarankan cari resolusi yang UHD atau 4K. Karena resolusi itu akan menjadikan warna gambar itu kelihatan lebih jelas. Karena detailnya lebih jelas. Dan yang perlu teman-teman tahu, dengan resolusi yang sama dengan ukuran layar yang beda, kualitas gambarnya akan lebih bagus ukuran yang lebih kecil. Sebagai contoh, UHD-nya 43 dengan UHD 65, detail gambarnya akan lebih bagus yang UHD 43. Jadi, jangan disamakan. Misalkan, Mas, TV saya 65 kok UHD-nya nggak sebagus UHD saya yang ada di rumah ukuran 43. Pasti akan beda karena secara kerapatan gambar itu
akan beda dengan ukuran yang berbeda walaupun resolusinya sama. Misalkan saya sebagai contoh, kalau misalkan kita bagi 4 kotak ini layar, dengan layar yang kecil sama yang besar, pastinya tingkat kerapatannya akan lebih bagus yang layarnya lebih kecil. Itu sebagai gambaran. Jadi resolusi UHD sebenarnya sudah bagus buat ukuran yang lebih besar juga. Akan tetapi gambar akan lebih maksimal kalau ukurannya lebih kecil. Terus resolusi 8K perlukah buat teman-teman beli? Jawabannya adalah bisa perlu, bisa enggak. Tergantung dari budget teman-teman. Karena pastinya HK itu harga jauh lebih mahal. Kalau memungkinkan untuk membeli yang HK akan lebih bagus. Cuman cari yang ukurannya 65 inci ke atas. Jangan ukuran kecil yang HK. Tapi emang yang kecil belum ada yang HK. Nah, itu dari segi layar resolusinya ya. Yang ketiga adalah mau cari yang Smart TV, Android TV, atau Google TV, atau yang lain. Pada dasarnya, semua adalah Smart TV. Cuman penyebutannya aja beda-beda. Karena OS-nya memang beda. Mana yang bagus, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau kebutuhannya hanya nonton YouTube saja, semua OS itu saya pastikan bisa. Tapi, kalau misalkan teman-teman butuh yang mungkin aplikasi lebih banyak, biasanya Android TV atau Google TV lebih banyak. Cuman pertanyaannya, terpakaikah aplikasi yang banyak itu? Kalau terpakai, teman-teman bisa pilih. Tapi kalau tidak terpakai, teman-teman bisa pertimbangkan. Dalam artian, pertimbangannya seperti ini. Google TV mungkin dengan OS yang lain. Ternyata secara gambar atau warna atau resolusi yang bukan Google TV lebih bagus. Kalau ternyata kebutuhan teman-teman lebih ke gambar atau warna, pilihannya adalah yang tadi lebih bagus. Jadi semua tergantung dari teman-teman. Mana yang lebih bagus? Semuanya bagus. Tapi saya bisa pastikan biasanya orang yang terpakai itu hanya YouTube, Netflix, yang standar. Selebihnya itu ya berapa persen aja gitu. Jadi kalau dari segi Smart TV, teman-teman bisa pilih mana yang lebih bagus dan bisa minta rekomen dari beberapa YouTuber karena banyak yang memang dia membandingkan mana sih lebih bagus dan situ ada penjelasannya. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Keempat adalah konektivitas dari TV itu. Maksudnya apa sih konektivitas? Jangan sampai teman-teman beli TV tetapi tidak bisa terhubung dengan perangkat teman-teman yang sudah ada. Contohnya, teman-teman punya soundbar, soundbarnya hanya ada optik. Pastikan beli TV yang ada optiknya. Atau teman-teman punya 4 perangkat, semuanya pakai HDMI di rumah. Minimal TV HDMI-nya ada 4. Itu harus diperhatikan. Jadi konektivitas nanti di rumah itu buat apa aja itu harus diperhatikan. Jadi biar apa? Biar nanti nggak terlalu diakalin. Dalam artian ternyata TV nggak ada optiknya, soundbar saya ada optik. Teman-teman berarti harus beli konverter. Nah itu namanya diakalin. Jadi pastikan sesuai kebutuhan teman-teman yang di rumah. Yang terakhir adalah merek. Saya mau beli yang merek apa ini? Apakah saya mau beli merek yang sama dengan TV saya sebelumnya? Apakah saya mau ganti merek? Jawabannya adalah sesuai kebutuhan teman-teman. Karena banyak orang yang bilang, saya nggak mau beli merek A karena baru pakai 1 tahun rusak. Tapi di sisi lain, ada yang bilang, saya maunya beli merek A karena saya sudah pakai lebih dari 5 tahun masih awet. Jadi kalau kita ngomongin merek semuanya bagus. Jadi pilihlah merek yang sesuai dari kebutuhan teman-teman. Mau merek apapun,
kalau itu memenuhi dari kebutuhan teman-teman, beli. Apalagi kalau bisa dapetin harga yang terjangkau gitu teman-teman. Jadi saya rasa cukup. Inilah video, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nanti untuk membeli TV sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.